Episode 16. Arti sebuah pernikahan. Di restoran. "Kenapa lihat ponselnya gitu banget sih?" ujar Billy. Freya kaget mendengar suara Billy. "Kenapa bapak enggak bilang sih ke saya kalau bapak itu presdir?" "Oh, dia udah tahu rupanya. Aku kerjain gumam Billy. "Sebagai karyawan yang baik, seharusnya kamu tahu tanpa aku harus kasih tahu." "Apa bapak akan pecat saya?" "Pak, saya memang bodoh. Tolong beri saya kesempatan ya, Pak. Saya janji saya akan menjadi karyawan yang baik," ujar Freya. "Kamu janji akan menurut pada saya?" tanya Billy. "Iya, Pak," jawab Freya. "Aku beri kamu 3 syarat." "Kayak jin aja nih orang," gumam Freya. "Yang pertama, kamu jangan panggil aku bapak, karena aku bukan bapak kamu. Dan kamu harus bersikap biasa saja ke aku." "Bukannya itu tidak sopan ya, Pak?" Maksud saya bukannya itu gak sopan ya?" "Mau nurut apa enggak?" tanya Billy. Iya. "Kedua, kamu harus jawab jujur pertanyaan aku." "Kayak sidang aja aku," ujar Freya dengan pelan. "Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa kesan pertama kamu saat bertemu sama aku?" tanya Billy. Kenapa tiba-tiba ngomong gitu?" "Ya pengen tahu aja, tapi kamu harus jujur." "Pemaksaan, suka motong pembicaraan, tajir, cakep dan perhatian," jawab Freya. "Banyak jeleknya ya, tapi setidaknya dia udah anggap aku cakep dan perhatian," gumam Billy. "Ya udah, yuk makan dulu." Billy memilihkan sushi untuk Freya yang memang notabene gak tahu apa-apa tentang makanan Jepang satu ini. Dan Freya benar-benar menyukai sushi, dan hal ini membuat Billy tersenyum sendiri. Syarat yang ketiga apaan?" tanya Freya. "Kamu harus mau makan bareng sama aku setiap hari." Freya membelalakkan matanya. Hari kedua Freya bekerja. Gosip yang beredar semakin banyak dan meluas. Gosip tentang Freya yang menggoda Pak Billy. "Freya sok modis ya, pakai baju New Sapphire, padahal kere," ujar salah satu karyawan. "Tahu dari mana kamu kalau dia kere?" "Buktinya dia bawa motor butut, Mbak." Dan bahkan gosip lainnya tentang Freya sama Pak Billy berkencan pun ada. Mana mereka gosip di depan orangnya lagi. Mereka gak punya sopan santun. Lagian siapa juga sih yang mau sama Pak Billy? Orang aku udah punya Marcel. Aku jadi kangen deh sama Marcel, gumam Freya. Freya pun mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Marcel. "Sel." "Iya," jawab Marcel. "Lagi sibuk gak?" ujar Freya. "Iya." Freya pun tidak membalas lagi pesan dari Marcel karena Marcel sangat sibuk dan Freya tidak mau mengganggunya. "Ya, padahal aku kangen banget nih. Ketemunya cuma pas sarapan aja. Akhir-akhir ini Marcel juga pulang tengah malam terus." Billy pun menghampiri meja kerja Freya. "Gak usah cemberut gitu, senyum dong. Pagi-pagi Billy udah gila, bakalan ada gosip baru nih," gumam Freya. "Ayo ikut aku," ajak Billy. "Kenapa dia harus pakai aku kamu sih di sini?" gumam Freya sedikit kesal. "Tapi Pak, saya ada kerjaan yang belum selesai." "Ini lebih penting," ujar Billy. "Penting?" "Iya, aku mau merekrut desainer baru. Ayo ikut aku," ajak Billy. "Kenapa harus aku sih?" "Udah, ayo buruan," ujar Billy sembari pergi meninggalkan Freya. Dengan terpaksa, Freya pun mengikuti Billy. Sahabat Freya juga sudah mengingatkan kepada Freya bahwa sepertinya Billy ini menyukainya. Tapi Freya tidak percaya. Laras pun mengirimkan pesan kepada Freya. "Kak Freya, aku tahu kenapa Kak Billy memperjuangkan Kak Freya."
Emang kenapa? Tanya Freya. Karena Pak Billy belum tahu kalau Kak Freya itu sudah menikah. Lah, kok bisa? Data diri Kak Freya di sini masih tertulis single loh, Kak. Oh iya, mampus aku. Iya, aku ingat. Waktu itu aku kan emang belum nikah. Aduh, gimana ini? Ujar Freya. Ngomong aja Kak sama Pak Billy-nya lah. Kalau aku tiba-tiba ngomong dan ternyata Billy gak beneran suka sama aku, nanti aku dikira aneh lagi. Gak taulah, lihat aja nanti, ujar Freya. Freya dan Billy pun sudah sampai di rumah yang bergaya kuno klasik. Billy pun mengetuk pintu rumah itu. Tok tok tok. Keluarlah seorang wanita parubaya yang menghampiri mereka. Kamu lagi. Saya sudah bilang kan kalau saya nggak mau, ujar nenek itu. Nenek, setidaknya biarkan saya masuk dulu. Ya udah, masuk aja. Freya dan Billy mengikuti langkah nenek itu masuk ke dalam rumahnya. Nenek itu pun masuk ke dalam kamarnya. Billy berbisik kepada Freya, bantuin aku ya supaya bisa mengambil hati nenek dong. Itu nenek kamu? Tanya Freya. Bukan, dia itu desainer kondang. Dulu aku tertarik sama desain gaun pengantinnya. Nenek itu pun keluar dari kamarnya. Kenapa kamu gak menyerah aja sih? Kan sudah saya bilang saya gak mau jual desain saya. Nek, karena desain nenek memiliki arti yang dalam tentang pernikahan, Nek, ujar Billy. Kalau begitu, apa arti pernikahan menurutmu? Nenek memberikan pertanyaan kepada Billy dan Billy menjawabnya. Pernikahan itu sakral, Nek, di mana tidak boleh ada kata main-main di dalamnya. Selain cinta, pernikahan juga butuh persiapan yang matang, ujar Billy. Jawaban anak muda ya? Ya udah, tolong kamu petik stroberi di depan, ujar nenek itu menyerahkan keranjang kecil kepada Billy. Siap, Nek, jawab Billy. Nenek itu pun masuk ke dalam dapur ketika Billy pergi keluar dan Freya pun mengikuti nenek itu. Biar saya saja, Nek, ujar Freya mengambil beras yang dipegang oleh nenek. Dan Freya pun membantu nenek itu mencuci beras. Kamu sudah bisa memasak ya, Nak? Tanya nenek. Hehehe, iya Nek, namanya juga cewek. Apa sih arti pernikahan menurutmu? Tanya si nenek itu. Pernikahan ya, Nek. Pernikahan itu rumit, Nek. Jika seseorang yang belum menikah itu layaknya orang yang berjalan di daratan. Rintangan yang ia hadapi seperti jalanan yang rusak, bisa ia lewati sendiri, Nek. Maka pernikahan itu bagaikan naik kapal, Nek. Suami yang memegang kemudi dan istri yang mengamati lautan. Komunikasi adalah hal yang paling penting untuk menjaga kapal berlayar dengan baik. Ya, walaupun rumit dan badai datang berkali-kali, namun keindahan seperti matahari terbit akan terasa lebih menyenangkan, Nek, dan lebih menghangatkan dibanding melihatnya dari daratan, ujar Freya menjelaskan. Ya, sama sih seperti perhatian Marcel, bagaikan matahari terbit, sangat hangat walaupun hanya sekejap, gumam Freya. Nenek memeluk Freya dan Freya pun balik memeluk nenek. Sabar ya, Nak, apapun masalah pernikahan yang kamu hadapi, nenek tahu kok kamu sangat mencintai suami kamu, ujar nenek. Nenek tahu dari mana kalau saya sudah menikah? Tanya Freya. Jawaban yang kamu lontarkan adalah apa yang sedang kamu alami sekarang. Terkadang aku lelah, Nek, dengan sifatnya, tapi aku mencintainya, jawab Freya. Iya sayang, nenek paham, ujar nenek. Setelah selesai memasak, mereka bertiga pun makan siang bersama. Tiba-tiba nenek masuk ke dalam kamarnya lagi dan sedangkan Billy terus mengamati Freya. Kenapa ya Billy ngeliatin aku kayak gitu terus? Gumamnya. Si nenek itu pun keluar dari kamar dengan membawa buku dan duduk kembali di kursi makan. Nenek itu memberikan buku tersebut kepada Freya dan Freya pun menerima buku dari nenek. Nenek setuju memberikan desain nenek, tapi dengan syarat Freya lah yang harus memutuskan siapa yang boleh memakai desain nenek, ujar nenek itu. Loh, kenapa saya, Nek?
Freya melihat ke arah Billy dan Billy menganggukkan kepalanya dengan pelan. Iya, saya setuju, Nek. Terima kasih sudah mempercayakan kepada saya, ujar Freya. Ingat ya, hanya mereka yang menghargai pernikahan yang boleh memakai desain itu, ujar nenek. Freya menatap ke Billy lagi dan Billy pun menganggukkan kepalanya lagi. Baik, Nek, jawab Freya. Billy dan Freya pun akhirnya berpamitan pulang kepada nenek dengan berhasil membawa desain nenek tersebut. Bersambung.